Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat yang karenanya alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan pada hari ini menyambung tema kita yang lalu, kita akan membahas tentang taubat. Setelah kita menjelaskan sebelumnya tentang penyakit-penyakit dalam hati dan juga penyakit-penyakit lisan. Bapak Ibu sekalian, kata dalam bahasa Arab itu tabayatu butaubah. Arti kata asalnya adalah kembali. Taba itu kembali. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi kata yang baku adalah tobat, tapi yang tidak baku taubat. Nah, dalam KBBI itu tobat itu artinya apa? Sadar dan menyesal akan dosa, perbuatan yang salah atau jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan ke depannya. Taba yang artinya kembali itu di dalam banyak istilah di referensi Arab juga bermakna kembali kepada jalan yang benar, yaitu kembali dari jalan yang asalnya menjauhkan diri dari Allah, jalan yang mendekatkan diri kepada setan, ya, untuk menuju jalan ketaatan dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, pengertian tentang taubat itu mengandung 3 unsur utama. Unsur pertama adalah unsur kesadaran, menyadari bahwa dosa ini sangat berbahaya kelak bagi kita di akhirat, sanksi atau akibat daripada perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Unsur kedua adalah unsur penyesalan. Jadi ada penyesalan, dalam bahasa Arabnya an-nadamah, penyesalan karena telah melakukan perbuatan dosa. Nah, unsur ketiganya adalah unsur perbuatan yang muncul dari penyesalan kita tadi, yaitu perbuatan untuk apa? Meninggalkan dosa, berhenti, tidak melakukannya lagi, kemudian bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa itu lagi di masa yang akan datang. Berdasarkan 3 unsur tersebut, maka Imam Al-Ghazali memberi syarat atau rukun tobat yang nasuha, tobat yang tulus dan benar. Syaratnya apa? 1, berhenti seketika dari dosa yang dilakukan. Kita berhenti untuk tidak melakukan lagi. Syarat kedua apa? Menyesal atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Penyesalan yang dalam, yang sungguh-sungguh di dalam hati. Ada rasa sedih dan susah. Nah, syarat yang ketiga adalah bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Mengikat hati kita dengan janji yang teguh untuk tunduk dan tidak akan kembali melakukan dosa tersebut selamanya. Nah, syarat keempat adalah mengembalikan hak orang lain kalau kesalahan atau dosa itu terkait dengan manusia, seperti kalau mencuri atau menipu atau berbuat ghibah, maka taubatnya tidak akan sempurna kecuali dengan mengembalikan hak atau meminta maaf kepada orang yang terkait. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya dan sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surat At-Tahrim ayat 8. Allah itu mencintai orang yang bertobat. Firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah, di antaranya adalah Rasulullah bersabda, aqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun? Qala na'am. Rawahu Ibnu Hibban. Penyesalan itu adalah taubat. Penyesalan inilah yang akan mendorong kita ya bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kalau kita sudah menyesal berarti kan penyesalan itu menggugah diri kita untuk tidak melakukan lagi. Hadis yang lain, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua anak Adam manusia itu pasti berbuat salah, dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa dan salah adalah orang-orang yang bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini tentunya memberikan dorongan yang kuat kepada kita semuanya untuk selalu terus bertaubat. Rasulullah juga bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang-orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apakah Allah mengampuni dosa-dosa kita? Ya, Allah itu Maha Pengampun, Al-Ghafur. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini di surat Al-Maidah ayat 39. Kata rabbukum ala nafsihi ar-rahmah annahu man amila minkum su'a bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kejahilan, artinya kebodohan, kecerobohan, dorongan nafsu karena amarah dan sebagainya, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini di surat Al-An'am ayat 54. Bagaimana dengan dosa-dosa besar? Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima. Jika kamu menjauhi perbuatan dosa, termasuk dosa-dosa besar yang dilarang, pasti kami akan mengampuni dosa-dosamu yang lebih kecil dan memasukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. An-Nisa ayat 31. Rasulullah SAW mendefinisikan tentang dosa besar itu apa saja. Rasulullah bersabda, jauhilah 7 dosa yang merusak. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang atau jihad, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Menuduh zina di sini termasuk dosa besar, maka perbuatan zina itu sendiri tentunya adalah dosa yang sangat besar. Bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman yang lain terlanjur pernah mempersekutukan Allah dengan pergi ke dukun, dipersilahkan masih bisa untuk bertobat. Bertobat. Kecuali ini ayatnya, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan
faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahimah. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang tidak berdosa, tidak ada orang yang tidak bersalah kepada Allah ataupun tidak memiliki kesalahan dengan orang lain. Maka kita semuanya dalam sholat selalu Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Kita mengenal dan sering mendengarkan ya lantunan syair Abu Nawas yang dibacakan di beberapa masjid sebelum atau setelah sholat. Di antara penggalannya adalah dzunubi mislu a'dadir rimal fahabli taubataya dzal jalal. Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Wa umri naqisun fi kulli yaum wa dzambi zaidun kaifahtimal. Umurku ini setiap hari berkurang, sedang dosaku selalu bertambah. Bagaimana aku menanggungnya, wahai Tuhanku? Ilahi abdukal asi atak mukirram bidzunubi wa qadda'ak. Hambamu yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan mengakui segala dosa dan telah memohon kepadamu, maka jika engkau mengampuni, maka engkaulah yang berhak mengampuni. Fa in taghfir fa anta lidzalika ahlu fa in tadrud famay yarju siwaka. Jika engkau menolak, kepada siapakah lagi aku mengharap selain kepadamu, wahai Allah. Demikian untuk hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.